Dede bongkar liciknya Aep dan Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Babak baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini satu saksi yakni Dede membongkar liciknya Aep dan Ibtu Rudiana. Tak merasa gentar, Dede menguak jika ia memberikan kesaksian atas arahan Aep dan Ibtu Rudiana saat di persidangan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Dede Riswanto ternyata memiliki peran dalam kebebasan Pegi Setiawan dari kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto turut menjadi saksi dalam penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Dede pun sempat diperiksa penyidik kasus Vina Cirebon di Polda Jabar. Bahkan saat itu, Dede Riswanto juga sempat dibantu Aep dalam memberi kesaksian soal Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto termasuk menjadi saksi kunci dalam kasus tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dede bersama teman kerjanya, Aep, bersaksi mengaku melihat gerombolan Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal dan Rivaldi mengejar dan melempar Eki serta Vina di Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat. Dede Riswanto kembali dipanggil penyidik kasus Vina Cirebon saat Pegi Setiawan ditangkap polisi dari Polda Jabar. Kepada penyidik Polda Jabar, Dede Riswanto memberi kesaksian berbeda. Dede mengaku banyak menjawab lupa saat ditanya penyidik. "Saya agak lupa Pak bilang, hampir lupa semua," kata Dede Riswanto. Karena tak begitu membantu penyidik, Dede Riswanto kemudian dibawa ke ruangan berbeda. "Saya ditanyanya kan kurang bisa ngungkap, jadi saya dibawa dulu," kata Dede Riswanto. Dede hanya melanjutkan skenario dari Ibtu Rudiana dan Aep tahun 2016. "Saya mengungkapkan ada bawa bambu, pelemparan sama melihat orang nongkrong," kata Dede. Dede Riswanto juga sempat ditunjukkan foto Pegi Setiawan. Namun saat itu Dede bicara jujur bahwa dirinya tak kenal dengan Pegi Setiawan. "Saya gak apal muka, gak apal nama," kata Dede. Dede Riswanto menekankan ia sama sekali tidak menyebut nama Pegi Setiawan saat diperiksa penyidik Polda Jabar. "Tidak sama sekali nyebut nama Pegi Setiawan," kata Dede Riswanto. Walaupun penyidik nanya, "Kamu kenal gak sama orang ini, kenal gak sama motor ini?" "Ya saya gak kenal." Pas ditanya 8 terpidana saya tetap bilang gak kenal, tambahnya. Sampai kemudian Aep seolah melindungi Ibtu Rudiana dengan menyela pertanyaan penyidik. Aep pun bilang ke penyidik, "Memang Pak kalau Dede gak terlalu mengenali soalnya kerjanya cuma 1 bulan, kata Dede menirukan ucapan Aep. Dede Riswanto mengungkap 2016 silam dia diperintah Aep dan Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede disuruh mengatakan melihat pelaku nongkrong di depan SMA 11 Cirebon. Kemudian dia melihat pelaku mengejar Eki dan Vina dan Jalan Perjuangan Cirebon. Pelemparan, ada yang bawa bambu, ada anak nongkrong sama dipepet pakai motor si Eki tuh, katanya. Padahal itu gak ada sama sekali, tambah Dede Riswanto. Kesaksian Dede Riswanto membuat mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji semakin yakin bahwa Eki dan Vina tewas karena mengalami kecelakaan tunggal di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. 100% kecelakaannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan itu tindak pidana. Kalau kecelakaan jelas sudah terbukti, motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ, kata Susno Duaji. Selain itu lokasi tewasnya Eki dan Vina di wilayah Kabupaten Cirebon yang semestinya menjadi wilayah hukum Polres Cirebon Kabupaten, bukan Kota Cirebon. Tak sampai di situ saja, bila memang kasus Vina benar merupakan pembunuhan, lantas menurut Susno Duaji, mengapa korban tetap dibiarkan hidup? Nah, kalau pembunuhannya aneh, mana ada pembunuh menyisakan nyawa korbannya, ngapain bunuh di 3 tempat? Sampai kiamat tidak akan terbukti, orang bukan pembunuhan kok. Tinggal dicari siapa yang mengubah menjadi pembunuhan dan 3 tempat, yaitu Rudiana sama Aep, kata Susno Duaji. Ex-Kabareskrim cium ada kesalahan berjamaah penegak hukum dalam kasus Vina. Ex-Kabareskrim, Komjen Purn Susno Duaji mengaku telah membaca seluruh berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina. Menurutnya, tidak ada yang bisa membuktikan pembunuhan benar-benar ada. Susno Duaji menilai ada kesalahan berjamaah aparat penegak hukum. Alat bukti yang terang-terang pembunuhan tidak ada, kata Susno di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Kata dia, kesalahan itu sempurna dengan putusan hakim yang memvonis ke-8 pemuda yang ditangkap dengan jeratan pembunuhan berencana dan dihukum penjara seumur hidup. Iya, ada kesalahan berjemaah, gak usah saya katakan begitu berita acara sudah ngomong.
Saya sudah baca berita acara tebal itu, jelas Susno. Menurutnya, akar masalah penangkapan ke-8 pemuda, ditambah penetapan 3 daftar pencarian orang, karena kesaksian AF dan aksi Rudiana yang melakukan penangkapan. Rudiana merupakan ayah dari korban Eki, yang pada saat itu merupakan kanit narkoba di Polresta Cirebon Kota. Kendati berdinas di Satuan Narkoba, namun ia memaksakan diri menyelidiki dan menangkap Saka Tatal dan kawan-kawan dan menuduhnya sebagai pembunuh Vina serta Eki. Dari mana nama 11 tersangka yang jadi terhukum sekarang? Itu dari Rudiana. Dari mana Rudiana dapat itu? Dari yang namanya AF. Dari mana AF dapat itu? Dari melihat jarak 100 meter. Kita sudah kacau senusantara oleh AF. Hingga AF ini menjadi aib, jelasnya. AF dinilai berbohong di kasus Vina hingga 8 orang sengsara di penjara. Seperti diketahui, kasus Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Polda Jawa Barat, Jabar, sempat menangkap Pegi Setiawan. Namun Pegi berhasil membuktikan dirinya bukanlah perong seperti buronan pada kasus Vina, melalui sidang pra-peradilan. AF pun telah dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh para terpidana yang diwakili kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Bahwa semenjak kedatangan kami untuk membuat LP, seluruh proses semua kami ikuti dari kami melaporkan sampai selesai saat ini, semuanya sudah diterima dengan bukti-bukti yang diterima dan semua dinyatakan lengkap, kata perwakilan kuasa hukum, Jutek Bongso, di lobi Barreskrim Polri, Jakarta. Jutek menuturkan tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah penyidik Barreskrim Polri bakal mempelajari berkas yang diterima untuk kepentingan penyelidikan. Lihat foto janji Kapolri Jenderal Listio setelah Ibtu Rudiana dan saksi kasus Vina dipolisikan. Jutek menuturkan dugaan kesaksian palsu dari AF dan Dede membuat 7 terpidana mengalami kerugian dengan harus mendekam di penjara usai divonis penjara seumur hidup. Apakah nanti akan naik adanya pidana atau naik ke sidik atau tidak? Itu kami serahkan ke penyidik, jelasnya. Hotman Paris prediksi ada babak baru di kasus Vina antara Rudiana vs Deddy Mulyadi. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris bicara soal Ibtu Rudiana yang mulai action, termasuk melayangkan somasi ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris memprediksi ini akan ada babak baru di kasus Vina Cirebon. Bisa juga jadi ajang uji nyali Deddy Mulyadi, CS dan Ibtu Rudiana. Menurut pencara kondang, Hotman Paris Hutapea, somasi yang dilayangkan Ibtu Rudiana dapat diibaratkan umpan yang sudah termakan oleh ikan. Pancingan Hotman kena, ibarat umpan dimakan ikan. Rudiana mulai action buat somasi, kata Hotman Paris di akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Ia menyebut, jika Ibtu Rudiana merasa benar seharusnya membuat laporan polisi bukan somasi. Sebab, jika somasi akan terlalu memakan waktu. Dalam 2 kali 24 jam kalau memang Rudiana merasa benar segera buat laporan polisi semua pihak yang terkait, yang membuat tuduhan tersebut, ujar Hotman. Tak hanya itu, Hotman juga menunggu keberanian Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto melaporkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, ke Propam Mabes Polri. Kasus Vina, halo Deddy Mulyadi dan Dede. Kalau benar tuduhan yang viral di akun kamu, segera buat laporan polisi ke Propam Mabes Polri. Atas tuduhan Dede diperintah membuat kesaksian palsu, sebagaimana kamu sebarkan di akun kamu, kata Hotman Paris dalam video lainnya. Menurut Hotman Paris, siapakah yang berani lebih dulu melapor, apakah Deddy Mulyadi dan Dede atau sebaliknya Ibtu Rudiana? Sebab, kata dia, ini merupakan permainan waktu agar kasus itu segera terungkap. Siapa yang duluan? Kamu yang duluan buat laporan polisi terhadap Ibtu Rudiana di Propam Mabes Polri, atau Rudiana yang duluan melaporkan kalian berdua di kepolisian? Ayo berpacu dengan waktu, ujar Hotman Paris. Hotman Paris menegaskan, pihaknya sebagai tim kuasa hukum keluarga Vina tidak berpihak kepada siapapun.
Kami dari kuasa hukum Vina tidak berpihak kepada siapapun. Tapi yang pasti BAP 2016 sudah rontok. 3 nama yang disebutkan dalam BAP tersebut sudah bertentangan dengan apa isi BAP, paparnya. Pegi dan 2 DPO yang ada di BAP 2016 ternyata peranannya tidak ada menurut perkembangan sekarang, kalau itu benar. Ujarnya, jadi Dedi Mulyadi dan Dede segera buat laporan ke Propam Mabes Polri, sebelum Rudiana membuat laporan polisi, tambah Hotman. Adu ketangkasan, adu jitu, adu pengacara. Akan lebih ramai lagi, ajak tuh yang suka nimbrung tuh, yang rada-rada. Biar dia dapat mainan, biar dia tampil tuh. Itu loh oknum pengacara yang suka ikut-ikutan, gak ada peran apa-apa, biar dia diundang juga jadi narsum, kata Hotman.